Halo semuanya, selamat datang di channelku, mahasiswa Prodi Gizi yang suka cari tahu. Hari ini aku akan membahas tentang penyakit stroke pada lansia. Simak video berikut ini ya. Apa sih itu stroke? Menurut WHO, stroke adalah suatu gangguan yang terjadi pada fungsi otak dengan adanya gejala klinis yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau tersumbatnya pembuluh darah yang menuju ke otak sehingga pasokan darah dan oksigen nutrisi ke dalam otak itu berkurang yang dapat mengakibatkan kematian pada sel otak. Stroke merupakan penyebab kecacatan dan kematian utama di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor resiko yang tidak dapat diubah adalah lanjut usia atau lansia. Menurut penelitian, lansia memiliki resiko lebih tinggi akan terkena penyakit stroke dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Ini berhubungan dengan penurunan fungsi pembuluh darah akibat proses degeneratif, seperti aterosklerosis yang menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke otak menjadi terganggu. Menurut penyebabnya, stroke bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, stroke karena penyumbatan atau yang biasa disebut stroke iskemik, dan yang kedua adalah stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah atau yang biasa disebut sebagai stroke hemoragik. Pada lansia, stroke merupakan penyebab kecacatan dan kematian yang utama, sehingga mengenali gejala klinisnya sangat penting untuk penanganan yang lebih cepat dan tepat. Apa sih gejala klinis pada pasien stroke? Yang pertama ada gangguan sensoris, yaitu terjadi mati rasa atau kesemutan pada satu bagian sisi tubuh, seperti wajah, lengan, atau kaki. Gejala lain yang terjadi pada pasien stroke yaitu biasanya merupakan sakit kepala yang berat. Sakit kepala yang berat ini terjadi terutama pada stroke hemoragik. Lansia merasakan sakit kepala yang muncul secara mendadak dan sangat hebat. Dan yang menjadi ciri khas utama stroke yaitu kelemahan atau kelumpuhan bagian tubuh secara mendadak pada salah satu sisi tubuh. Pada lansia ini sering mengalami kelemahan ekstremitas pada sisi tubuh tertentu. Pasien lansia stroke biasanya mengonsumsi obat-obatan seperti antikoagulan, antiplatelet, antihipertensi, dan obat neuroprotektif. Polifarmasi ini dapat meningkatkan resiko interaksi obat dan makanan. Interaksi obat dan makanan yang terjadi pada pasien stroke yaitu makanan dengan tinggi natrium seperti makanan kalengan dan saus-sausan. Ini dapat dihindari karena dapat meningkatkan tekanan darah dan mengganggu kerja obat antihipertensi. Selanjutnya, ada makanan yang mengandung vitamin K seperti sayuran hijau yang dapat menurunkan efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin, sehingga dosis yang diberikan harus konsisten dengan pengawasan ketat. Selanjutnya, ada produk susu seperti keju, yogurt, dan susu itu sendiri. Kalsium pada produk susu dapat mengikat obat sehingga dapat mengurangi penyerapan dan efektivitas obat di dalam tubuh. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol dapat meningkatkan resiko pendarahan dan berinteraksi negatif dengan obat stroke itu sendiri. Hal ini dapat memperburuk kondisi pasien. Tips untuk lansia untuk mengurangi interaksi obat dan makanan lebih parah. Yang pertama yaitu konsultasikan dengan dokter makanan apa saja yang boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat yang diberikan. Yang kedua, hindari makanan tinggi garam dan pengawet. Yang ketiga, mematuhi jadwal minum obat dan pola makan yang sudah dianjurkan. Dan yang terakhir, mencatat semua makanan yang dikonsumsi untuk memudahkan pemantauan dokter di kontrol berikutnya. Kita sudah di penghujung video nih teman-teman. Jadi, interaksi obat dan makanan pada pasien lansia ini perlu diperhatikan demi keberhasilan terapi dan efektivitas obat yang diberikan. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa!